Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Bapak Ibu semuanya, pada minggu yang lalu, minggu lepas, kita sudah belajar tentang ungkapan marilah kita. Marilah kita, dan kemarin sudah kita belajar cukup banyak ya variasi uslub dengan menggunakan kalimat marilah kita. Bapak Ibu semua sudah mencobanya, dan alhamdulillah sudah kita banyak membuat latihan dengan contoh-contoh yang cukup banyak. Nah, sekarang saya akan kembali membuka whiteboard terlebih dahulu. New whiteboard. Ungkapan kalau begitu bagaimana kemarin? Kalau begitu bahasa Arabnya adalah whiteboardnya tak nampak. Al-amru kadzalika. Ada whiteboardnya tak nampak. Al-amru kadzalika. Idza kana al-amru kadzalika. Begitu bahasa Arabnya kadzalika. Nah, idza bahasa Arabnya kalau bahasa Arabnya adalah idza. Sebetulnya kalau kita melihat dari sisi kata, kalau begitu cukup idza dan kadzalika aja. Idza kadzalika. Kalau kita melihat dari sisi makna kata per kata. Kalau idza, begitu kadzalika. Jadi sebenarnya cukup dengan mengucapkan idza kadzalika. Idza kadzalika, kalau begitu gitu ya. Idza kadzalika, kalau begitu. Idza, kalau. Kadzalika, begitu. Jadi kalau begitu adalah idza kadzalika. Itu kalau kita melihat dari sisi asalnya, kata per kata. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, ini ada kata idza. Idza ini adalah
ada tuh syarti, huruf syarat. Ya kan? Huruf syarat. Nah, saya sering sampaikan dalam pembelajaran kita bahwa apabila kita menggunakan huruf syarat idza, maka sesudahnya harus diikuti oleh fi'il madhi. Idza zulzilatil ardu, zulzilat fi'il madhi. Idza waqa'atil waqi'atu, waqa'at fi'il madhi. Idza jaa nasrullahi, jaa fi'il madhi. Jadi sesudah kata idza harus menggunakan fi'il madhi. Jadi meskipun semula cukup mengungkapkan kalimat idza kadzalika, namun karena sesudah idza harus ada fi'il madhi, maka harus kita munculkan fi'il madhi dalam kalimat atau dalam ungkapan kalau begitu. Nah, tetapi kita lihat kalau dan begitu ada kata kerja tidak di situ. Kalau bukan kata kerja, begitu juga bukan kata kerja. Sedangkan setelah idza kita harus menambahkan fi'il madhi. Nah, karena ungkapan kalau begitu itu tidak ada kata kerja, tidak ada fi'il madhi berarti kalau begitu. Nah, karena ungkapan kalau begitu itu tidak ada fi'il madhi, maka kalimat ini memerlukan bantuan kata bantu. Nah, apa kata bantunya? Kata bantunya adalah kana. Maka kana ini selain dari segi nama adalah fi'il naqis, fi'il yang tidak memerlukan fa'il. Nah, dari segi fungsi, kana ini juga berfungsi untuk menjadi fi'il bagi kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Saya ulangi lagi. Ungkapan kalau begitu sebetulnya cukup dengan kalimat idza kadzalika. Idza kadzalika. Akan tetapi kata idza itu harus diikuti oleh fi'il madhi. Sedangkan ungkapan kalau begitu tidak ada kata kerja. Sehingga bagaimana kita memunculkan fi'il madhi padahal ungkapan kalau begitu tidak ada kata kerja, tidak ada fi'il madhi. Nah, karena itu maka kita memerlukan fi'il madhi bantuan. Apa fi'il madhi bantuan? Yakni kata kana. Makanya kata kana itu sesungguhnya tidak ada maknanya. Tetapi ia memiliki fungsi. Maknanya tidak ada. Meskipun ada yang kadang-kala memberikan makna ada begitu ya, ada. Tetapi sebenarnya kana tidak ada makna. Tetapi dia memiliki fungsi. Apa fungsinya? Nah, di antara fungsi kata kana adalah untuk menjadi fi'il bagi kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Maka kemunculan kana ini menjadi penting karena sebelumnya ada huruf syarat berupa idza. Karena idza harus diikuti oleh fi'il madhi, sedangkan ungkapan kalau begitu tidak ada fi'il madhinya, maka muncullah kana sebagai solusi, solution, sebagai jalan keluar agar kata idza bisa memiliki fi'il madhi. Nah, jadi kalau begitu idza kana kadzalika. Nah, tetapi Bapak Ibu ingat kana itu kan fi'il madhi. Dan kita ingat bahwa setiap fi'il pasti ada fa'il. Akan tetapi kana itu adalah fi'il yang naqis, yakni tidak memerlukan fa'il. Tetapi meskipun dia tidak memerlukan fa'il, ia memiliki yang disebut dengan isim. Harus ada isimnya. Maka setelah kata kana mesti diikuti oleh isim. Apa isimnya? Al-amru. Itulah sebabnya setelah kata kana diikuti oleh kata al-amru. Dan al-amru ini adalah
isim dari kata kana. Makanya harokatnya dhammah al-amru. Sedangkan khobar dari kana adalah kadzalika. Nah, ungkapan idza kanal amru kadzalika ini panjang. Padahal dalam bahasa Indonesianya cukup 2 kata. Kalau begitu. Jadi bahasa Indonesianya pendek, singkat, tetapi bahasa Arabnya panjang. Kenapa menjadi panjang? Karena ada syarat bagi kata idza mesti diikuti oleh fi'il madhi. Dan karena kalau begitu tidak ada kata kerja, maka harus ada fi'il madhi bantuan, yakni berupa kata kana. Dan karena kana harus diikuti oleh isim, maka muncullah kata al-amru. Sehingga al-amru ini sesungguhnya dari segi makna tidak perlu, tetapi dari segi fungsi dia harus dimunculkan karena memerlukan isim. Begitu. Sampai sini Bapak Ibu paham ya? Oke. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.